bahwa hari ini kita melakukan konsolidasi secara maraton di 12 titik. Yang kemarin kita sudah laksanakan yang pertama di Jakarta Timur, kemudian ke Bandung, hari ini jadwalnya di Bogor, nanti tanggal 8 nanti ada di untuk daerah Purwasuka, tanggal 10, 12, 18, 23, 25, ada 12 kali kita untuk melakukan konsolidasi secara maraton terkait masalah rencana perlawanan kita terhadap rejim ijazah palsu hari ini untuk segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang seperti teman-teman ketahui, sudah banyak ketahui bahwa kaum buruh sudah melakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari cara melakukan diplomasi, melakukan gugatan ke MK, turun ke jalan, ya kan? Tapi sampai hari ini rejim masih tetap buta dan tuli terhadap aspirasi. Maka dari itu perlu kita gebuk sekeras-kerasnya, sebesar-besarnya dengan kekuatan yang kita miliki. Hari ini yang mempertahankan kedaulatan NKRI, saya nyatakan dengan tegas bahwa hanya kaum buruh Indonesia, saudara-saudara. Karena ingat, negara dalam hal ini di konstitusinya itu harus menjamin mesejahterakan kehidupan bangsa. Dalam hal ini ukuran kesejahteraan itu adalah kebutuhan lahir dan batin. Hari ini Undang-Undang Omnibus Law Cilaka itu adalah bentuk penyerahan kedaulatan kesejahteraan rakyat secara lahir kepada kapitalisme, imperialisme, dan oligarki-oligarki rakus yang terus mengeruk kekuatan kita, mengeruk sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Indonesia hanya untuk segelintir orang. Itu yang terjadi hari ini. Jadi secara batin kita sudah serahkan ini kedaulatan bangsa negara ini kepada kaum-kaum kapitalis dan imperialis jahanam itu melalui rejim hari ini. Dan batinnya apa? Ukuran batin itu adalah salah satunya adalah unsur kesehatan. Sehat lahir dan batin. Kesehatan ini sedang digodok. RUU Omnibus Law kesehatan itu adalah menyerahkan kedaulatan kesehatan kita, kesejahteraan batin kita kepada kaum kapitalis lagi. Jadi benar-benar rezim ini sudah sama sekali sudah makar terhadap konstitusi, sudah ingkar terhadap konstitusi, sudah tidak taat lagi, sudah jelas pelanggaran konstitusinya. Belum lagi proses pembuatan undang-undang Omnibus Law itu yang kita gugat adalah bukan isi dari materinya, tapi formilnya, tata cara dia membuat undang-undang itu dibuat secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul, mengangkangi hak kita sebagai rakyat Indonesia. Dan hari ini buruh yang harus bangkit melawan, buruh yang menjadi palang pintu terakhir bagi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini kita. Lebih khusus lagi adalah keluarga besar aliansi aksi sejuta buruh, mau federasi manapun, mau konfederasi manapun, mau dia berserikat atau tidak berserikat, semua buruh ketika dia sadar turun bersama-sama pada tanggal 10 Agustus, nah itulah benteng terakhir daripada kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini hari ini kita dibius, sakit ketakutannya rejim hari ini terhadap gerakan 10 Agustus, nanti akan datang semua dibius dengan isu-isu sesat yang menyesatkan. Contohnya apa? Apa urusannya itu? Capres-capres yang ketemu dengan Raja Salman di Saudi diviral-viralkan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan kita kaum buruh Indonesia hari ini. Mau ketemu Raja Salman ke, mau tidak ketemu Raja Salman ke, buruh tetap aja di PHK, buruh tetap aja menjadi miskin, buruh tetap aja menjadi outsourcing. Kenapa kita lagian juga teman-teman buruh tidak usah lagi terpancing dengan isu-isu sebegitu. Itu permainan intelijen, itu permainan oligarki agar aksi 10 Agustus ini tidak jadi dilaksanakan. Itu aksi yang berlalu, itu opini-opini sesat yang dilancarkan oleh basar-basar siaran kurang ajar itu. Betul. Cebong kampret, bodoh amat. Yang kedua adalah apa urusannya kalau buruh Indonesia Undang-Undang Omnibus Law
itu dengan rencana renovasi JIS. Tidak ada hubungannya dengan perut kita. Itu mau urusan gubernur yang lalu. Kalau mau direnovasi, renovasi aja. Yang paling penting bagi kaum muda Indonesia adalah renovasi isi istana itu. Itu yang harus diusir segera dari Istana Merdeka. Tidak usah lama-lama di situ. Bikin pusing kita aja kaum buruh. Nggak ada urusannya. Mau gubernur sekarang, gubernur yang lalu, itu stadion udah berdiri. Apa urusannya kita dengan undang-undang Omnibus Law Cilaka itu? Apakah dengan ributnya tentang renovasi stadion yang rencana mau dipakai U17 itu ada urusannya dengan kepentingan kita, kesejahteraan kita? Tidak ada. Mau direnovasi 10 kali juga, undang-undang Omnibus Law tetap boleh berlaku. Sementara kita menginginkan bahwa undang-undang Omnibus Law itu harus segera dicabut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kan rencana kita. Jadi jangan mau di framing, teman-teman buruh. Kalian punya akun-akun semua itu adalah buzzer-buzzer daripada Aliansi Aksi Juta Buruh. Mensukseskan itu aksi tanggal 10 Agustus. Bahwa hari ini 10 Agustus itu sudah menggetarkan istana. Benar nggak Bang Muldoko? Nih saya di depan kamera bicara begini. Dengerin, saya tahu Anda nonton ini secara langsung. Mabes Polri yang nonton secara gini, ini keinginan rakyat Indonesia bahwa minta undang-undang Omnibus Law itu dicabut. Brengsek kalian. Ya kan? Itu isu. Kemudian tambah lagi isu lain, masalah pesantren Al Zaitun. Apa urusannya dia dengan kita? Kalau dia mau sesat aja sono. Itu urusan Allah saja. Lu masuk neraka apa kagak, itu urusan Allah. Sekarang kita urusin Al Zaitun, undang-undang Omnibus Law dicabut tak? RUU Kesehatan tetap aja tuh diproses. Betul. Terus kaum buruh mau turun juga ikut-ikutan di sana. Yang mobilisasi yang hadir di sana yang menolak Al Zaitun 3.000 orang. Al Zaitun yang hadir di sana memblokir masa itu 10.000. Propaganda apa itu? Propaganda rejim. Itu propaganda rejim yang sedang dimainkan oleh buzzer-buzzer mereka. Agar apa? Aksi 10 Agustus ini tidak bisa berjalan dengan maksimal, saudara-saudara. Karena kita serius. Pimpinan Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini sudah komitmen. Pertarungannya tanggal 10 Agustus. Ini pertarungan kredibilitas. Serikat pekerja antara GEM dan JUS. Serikat pekerja 10 Agustus itu antara GEM atau JUS. Kalau dalam pertandingan bulu tangkis, GEM or JUS. Kamu masih berhati di situ atau kita masih tetap melanjutkan pertandingan ini sampai tuntas? Jadi diminta komitmen Anda semua. Makanya kita lakukan konsolidasi sampai ke tingkat PUK dengan harapan bahwa seluruh kaum buruh yang ada di kantong-kantong pabrik semua keluar. Mogok total. Jangan lagi ada yang bekerja, selesaikan itu. Hanya 1 hari saja kawan. Uang kapitalis itu tidak ada artinya. Hanya 1 hari saja. Kalau kalian semua hentikan proses produksi, maka pabrik-pabrik itu hanya menjadi rumah-rumah hantu yang tidak mampu memproduksi barang dan jasa. Rumah-rumah hantu, tidak ada isinya. Mesin-mesin itu hanya menjadi barang-barang rongsokan yang siap digilau, dijual lagi sana sama pembeli besi bekas. Hanya 1 hari saja. Uang-uang kaum pemodal itu tidak bisa berputar, tidak bisa menghasilkan keuntungan. Karena kenapa? Jantung proses produksi mereka, kita adalah diri kita ini, saudara-saudara. Adalah kaum buruh, kaum pekerja. Menghentikan semua itu dengan 1 kali tombol, yaitu turun aksi besar-besaran pada tanggal 10 Agustus 2023. Siap tidak? Siap tidak? Hidup buruh. Itu tidak usah takut. Ini bukan tausiah, tapi silakan buka surah An-Nisa 148. Baca itu baik-baik. Di situ Allah memerintahkan kita untuk marah-marah sama pemerintah yang zalim kepada kita. Jadi jangan pemerintah ini bilang jawab dengan doa, sabarlah, ya kan? Nanti dibalas di surga.
Untuk surga neraka urusan nanti. Jangan usah ajari pemerintah, pemuka agama, ulama, nggak usah ajari guru tentang tauhid. Iya kan? Kita ini berjuang membela orang-orang tertindas, itu sama dengan membela agama Allah itu. Ya kan? Jangan berikan di mana-mana kita bicara pimpinan-pimpinan, pemuka-pemuka agama yang ternyata dikasih bantuan, pesantren yang dikasih bantuan, gerejanya dikasih bantuan oleh pemerintah ini melalui APBN. Ya kan? Memerintahkan kita dari kaum tertindas, udah sabar aja, ikhlas saja, nanti juga ada masanya, sebentar lagi pemilu. Enak aja, 1 hari saja jutaan kaum buruh hari ini, setiap detik, setiap jam, setiap hari ada yang menderita, bahkan mungkin ada yang mati gara-gara undang-undang omnibus law sialan ini. Ya kan? Di atas pemuka agama kita berbicara tentang langitan, sementara grassroots di bawah berjibaku hanya untuk mempertahankan hidupnya setiap hari. Itu yang kita lawan. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran yang sesat menyesatkan dari pemuka-pemuka agama yang hanya bisa dibayar oleh kaum oligarki, menjual-jual ayat-ayat Allah dengan yang murah. Itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada kategori pengkhianat. Pengkhianat itu nasibnya seperti tai, ngambang di sungai, tidak ke bawah, tidak ke atas. Ya iya, nanti biar gak mau dimakan lele. Itu saya ingat seorang kiai garis lurus berpesan kepada saya. Dia bercerita begini, Daeng, kamu dan kawan-kawanmu di sana, saya perhatikan di media sosial sungguh sangat militan, dan abang bangga. Salam buat teman-teman Aliansi Aksi Juta Buruh, karena hari ini nasib bangsa ini dipertaruhkan oleh gerakan Aliansi Aksi Juta Buruh. Kamu jadilah seperti laut. Laut itu berjuta macam aneka ragam ikan yang ada di dalam laut. Apakah ikan itu setelah naik di darat digoreng badannya asin gara-gara air laut itu menjadi asin? Kan tidak. Ya kan? Ambil ikan, mana ada ikan yang ketika naik di darat dipotong, dirasakan apakah dagingnya asin? Tetap aja dikasih garam supaya terasa asinnya. Padahal dia tiap hari hidup di lautan, air yang asin dan pahit. Tetap aja laut itu asin. Belum lagi jutaan liter tiap hari masuk dari muara-muara sungai yang berair tawar, gabung ke lautan. Apakah air laut menjadi tawar karena itu? Kan tidak. Ya kan? Belum lagi musim kemarau begini, pasti di tengah laut itu hujan besar-besar, miliaran liter air turun tiap hari. Air hujan yang airnya tawar itu bergabung ke air laut. Apakah air laut itu menjadi tawar karena itu? Kan tidak. Ya kan? Artinya laut itu tahu diri, percaya diri bahwa nih gua di laut rasanya asin. Seperti itulah kaum buruh, nih gua nih kaum penderita nih, siap melawan, siap mati demi menegakkan kebenaran kalian. Itu eksistensi kita dipertaruhkan hari ini. Sepertilah laut, apapun yang terjadi di dalam dia tetap dengan idealismenya bahwa kami ini kaum tertindas harus bangkit melawan untuk merebut semua hak kita yang sudah dirampas rezim hari ini. Begitu laut, jadi apapun ikan mau masuk, air mau masuk, kapal kayak mau meleduk di mana kayak bom kayak meledak, tetap aja isinya, airnya tetap asin. Jadi kita ini beragam-beragam serikat pekerja, mau ada putih, hitam, merah, biru, hijau, beraneka ragam, tetap dengan satu tujuan, bahwa kita menuntut kepada pemerintah itu adalah cabut undang-undang omnibus law, stop pembahasan RUU kesehatan, karena itu sama dengan menjual kedaulatan rakyat Indonesia lahir dan batinnya. Dan bisa bayangkan perjuangan Anda ini, kalau menang, jutaan orang akan mendoakan kita, memberikan doa-doa kebaikan kepada kita, karena Allah sudah berjanji
sudah berjanji bahwa kaum-kaum tertindas ini nanti kelak akan menjadi pemimpin di muka bumi. Karena kenapa? Kalau kita yang menjadi pemimpin di muka bumi, kita tahu apa yang dirasakan oleh rakyat yang menderita. Lebih banyak jumlahnya, populasi di dunia ini ada sekitar 7 miliar. Yang masuk di majalah Forbes paling 200 orang. Lu bisa bayangin, cuma 200 orang terkaya yang masuk majalah Forbes, New York Times, ya kan? Majalah-majalah heboh lainnya, Hollywood lah, apalah segala macam. Itu hanya dicatat 200 orang terkaya di dunia. Itu terus yang digaung-gaungkan. Terus sisanya 6 miliar 999 juta 998 800 orang kemana? Nasibnya kemana? Bayangkan kita negara dunia ini, ya kan? Sebegitu banyaknya manusia hanya mau dipimpin oleh 200 orang. Di mana logikanya? Di mana akal sehat kalian? Kalau mau saja, masih mau saja dipimpin dengan orang-orang yang haus akan kekayaan, haus akan jabatan, haus akan kekuasaan. Demi jabatan dan kekuasaan mereka hambur-hamburkan uangnya. Itu jadi makanya kalau jumlahnya banyak, ya kan, tidak ada nilainya itu uang, tidak ada artinya itu kekuasaan, tidak ada artinya itu peluru-peluru yang ada yang dipegang oleh TNI Polri, tidak ada artinya karena dilawan dengan jutaan orang. Maka akan tunduklah penguasa itu dengan kekuatan rakyat. Ini yang harus kawan-kawan sosialisasikan dengan baik. Kalau bicara bagaimana buruknya undang-undang Omnibus Law, saya pikir kawan-kawan sudah tahu lah. Media sosial sudah ramai, dan ini kejadian ini sejak tahun 2019. Sekarang udah 2023. Kalau dia disahkan bulan Oktober kemarin, berarti sebentar lagi usia undang-undang Omnibus Law di 4 tahun. Mulai dari proses RUU sampai menjadi Perpu, kemudian menjadi undang-undang lagi, itu sampai 4 tahun. Saya pikir itu sudah cukup memberikan literatur, memberikan informasi, juga memberikan gambaran-gambaran bagaimana buruknya undang-undang Omnibus Law ini. Karena kaum buruh Indonesia bukan lagi sudah bicara tataran diskusi. Undang-undang Omnibus Law itu sudah bukan lagi kita diskusikan, tapi bagi kaum buruh Indonesia itu sudah merasakan. Sudah banyak anggota-anggota kita yang menjadi korban. Jadi kalau sudah menjadi korban, arek naon deui didiskusikan. Mau apa lagi didiskusikan, sudah tidak masuk akal. Kalau mau itu sejak RUU. Sebelum menjadi undang-undang, mari kita berdebat, mari kita berdiskusi. Ini sudah jadi korban masih aja mau diskusi. Tolong itu. Biarkan itu menjadi konsumsi orang-orang lain. Tapi bagi kita kaum buruh tidak ada lagi waktu untuk diskusi. Yang ada adalah kita turun bersama-sama, sebanyak-banyaknya turun ke jalan, kepung Jakarta, lumpuhkan Jakarta dengan kekuatan 1 juta buruh. Kita minta cabut undang-undang Omnibus Law. Ya buruh. Itu jadi konkret. Itu kan kita tidak perlu kalau retorika, udahlah pimpinan-pimpinan kalian itu udah ngertilah filosofi-filosofi gerakan, sudah ngertilah apa yang jadi isi jeroan-jeroan daripada undang-undang Omnibus Law itu. Saking kita hafalnya udah malas bahasnya. Hanya satu yang ada di kepala kita hari ini, bagaimana caranya undang-undang Omnibus Law ini segera dicabut oleh rezim Jokowi, rezim ijazah palsu ini, yang sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya asli di pengadilan. Itu wajar kita dikasih janji-janji palsu, undang-undang palsu, ya karena ijazahnya juga palsu. Sampai hari ini nggak bisa kok dibuktikan ijazah aslinya di pengadilan, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi kita jangan lagi mau, yang pokok pertama ini jangan cepat terpancing oleh opini-opini sesat yang dilemparkan oleh basar-basar istana dan rejim-rejim pendukung undang-undang Omnibus Law itu untuk menggeser isu akbar kita 10 Agustus 2023 kepung Jakarta. Kegiatan kalian di pabrik-pabrik upload semua di media sosial. Nih loh, kita lagi konsolidasi. Walaupun kalian sedang lagi ngopi-ngopi, nih gua lagi konsolidasi di samping ngopi-ngopi buat turun aksi 10 Agustus. Anda bisa bayangkan kalau 10 juta anggota kita di tingkat pabrik megang handphone, up posting itu kegiatannya, apa nggak geger itu media sosial?
Semua buruh diarahkan di media sosial mulai hari ini hanya membicarakan bagaimana kita mensukseskan aksi kita 10 Agustus yang akan datang. Tidak ada masalah lain. Yang lain sementara bodoh amat. Itu agar fokus, agar buruh tiap hari membaca perkembangan-perkembangan, agar bisa mengasah sehingga mampu menimbulkan kesadaran bagi kaum buruh bahwa ini kaum tertindas. Tidak bisa lagi dibuai-buai dengan yang gaji seberapa gitu terus lembur-lemburan. Tadi Bung Rudi sudah sampaikan, esensi daripada media itu adalah mengurangi jam kerja, menaikkan upah. Sekarang yang terjadi, upah diturunkan, jam lembur ditingkatkan, jadi beda, garis volumenya beda. Garis volumenya beda. Ini yang terjadi. Nah, kawan-kawan dibuai oleh itu. Kenapa? Karena kalian tidak yakin bahwa ketika kita turun bersama-sama, insya Allah pasti bantuan Allah itu datang memenangkan kita. Itu janji Allah itu. Harus yakin bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi kalau kita tidak berhasil, mungkin kita belum bersungguh-sungguh. Jadi jangan salahkan takdir, jangan bilang waduh berkali-kali kita turun demo gak berhasil. Ya mungkin yang berkali-kali itu kalian tidak sungguh-sungguh. Paling datang perwakilan sudah itu sampai Jakarta, store foto, selfie, kasih lihat muka di ketua umum masing-masing, udah itu balik kanan. Alasan ngopi, istirahat heula sekadeng. Padahal ambil motor cabut balik. Ya bagaimana mau menang? Itu karena yang terjadi adalah Anda tidak bersungguh-sungguh dalam perjuangan ini. Padahal pimpinan kalian itu udah mati-matian sampai bela-belain jalan kaki Bandung Jakarta hanya untuk menunjukkan bahwa ini loh perlawanan kita. Tapi gayungnya belum disambut dengan baik oleh anggota-anggota kita di tingkat basis. Hanya melihat itu sebagai tontonan heroik. Hanya perlu dipuja-puji dan didoakan semoga Bu Narti sehat di jalan. Bu Narti tidak minta didoakan begitu, Bu Narti minta ditemani jalan. Iya kan? Bu Narti itu minta ditemani jalan sama lu pada daripada lu ribut-ribut di medsos. Waduh mantap, sehat terus Bu Narti, panjang umur perjuangan. Tapi kalian sambil duduk-duduk depan TV berleha-leha, itu kurang ajar itu. Itu artinya tidak clear. Bagaimana mau menang? Kalian tidak bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Coba 1 juta orang ini turun berjuang bersama, bersungguh-sungguh, satu komando. Tidak ada yang tinggalkan Jakarta sebelum undang-undang Omnibus Law itu dicabut. Satu jengkal pun. Motor yang masuk, semua masa yang masuk semua. Di mana kalian berhenti, di situlah kalian berhenti. Tidak usah peduli mau di mana, siapa mau orasi, tidak usah dinonton itu. Tidak penting. Yang penting kita adalah bagaimana undang-undang Omnibus Law itu dicabut. Dan itu kunci keberhasilan, ukuran keberhasilan kita dalam perjuangan tanggal 10 Agustus itu adalah dengan dicabutnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan diberhentikannya pembahasan undang-undang kesehatan, bukan yang lain. Jadi kalau ingin mengimplementasikan jadah wajadah, ya kan, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Yaitu tadi, kalian harus clear dari diri sendiri bahwa mari kita sama-sama bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan ini. Begitu masuk Jakarta tidak ada yang mundur, mau dihantam apapun tidak ada urusan. Karena itu tadi, pangkat tertinggi kaum buruh adalah di PHK. Kalau tidak di PHK oleh perusahaan, maka dia pasti di PHK oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal dicabut nyawanya, pasti di PHK itu namanya. Ya kan, dan itu pasti. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang tidak mati. Semua pasti mati. Tapi bagi kita kaum muslimin adalah sebaik-baiknya matilah dalam keadaan kaum muslimin. Matilah dalam keadaan yakin bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kalian pertegas. Gitu loh. Ya kan? Jadi dalam kesempatan ini, dalam forum ini, sekali lagi saya sampaikan, saya meminta dan memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan
yang hadir di sini, yang ada di tingkat PUK, sampaikan berita bagus ini kepada seluruh anggota kita, agar mereka sadar sesadar-sadarnya bagaimana memperjuangkan nasibnya secara baik dan benar, ya kan? Tentu saja dibekali dengan tekad yang kuat dan berada dalam satu barisan komando, satu komando yang kuat dalam barisan Aliansi Serikat Buruh. Kita kepung istana, kita datangi istana, dimanapun kalian berhenti nanti, ketika menyaksikan lautan manusia, lautan kaum buruh yang sudah tumpah ruah dari Banten, dari Jawa Barat, dari DKI Jakarta, semua berkumpul di depan istana, maka tidak ada kata pulang sebelum undang-undang Omnibus Law itu dicabut oleh rejim ijazah palsu ini. Hidup buruh! Hidup buruh!